penegakan hukum aja lah Pak. Saya sebagai suaminya sebetulnya nggak ikhlas Pak, anak saya sampai meninggal. Anaknya ada yang meninggal Bang? Iya Pak. Saya kemungkinan saya nggak ngerasakan apa yang dirasakan istri saya. Cuma sakitnya dulu terlalu berat kali Pak saya alami ini Pak. Saya mohon keadilannya Pak. Itu aja yang saya inginkan Pak. Segera ditangani, lanjut segera ditangkap mereka Pak, pelaku-pelakunya Pak. Itu saja lah Pak, minta Pak. Seperti apa gitu? Kami setiap ada panggilan, kalau telat sedikit kami diperlakukan tak senonoh Pak. Kami dimaki-maki kan. Ya. Iya ya, apa? Bang, izin Bang, bisa digambarkan sedikit Bang sejauh ini bagaimana proses pemeriksaan tahapannya dari awal sampai bisa ke Polda Bang? Proses perjalanan pemeriksaan ini dimulai dari Polsek Tambusai Utara. Kita mulai melakukan pendampingan itu dengan tim saya Fernando Tagalung dari mulai tanggal 3 Desember 2021. Singkat ceritanya, banyak yang kita rasa kerancuan yang terjadi pada saat itu. Contoh yang paling sangat krusial, bahwasanya surat tanda laporan polisi itu dilapor tanggal 2 Oktober 2021, tetapi baru kita terima itu tanggal 3 Desember 2021 hari Jumat jam 11.15. Itu poin pertama. Yang kedua, ada perbedaan kalimat bahwasanya klien saya di dalam BAP hanya menyebutkan nama satu orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Di satu sisi, dari yang kita ketahui bahwasanya pelaku itu disebut semua namanya sama klien saya gitu. Udah kayak gitu ada tekanan-tekanan yang didapat klien saya berupa diarahkan ke perdamaian. Memang arahan itu tidak ada dari pihak Polsek Tambusai Utara, tetapi dari yang mengaku oknum lah, tapi bukan oknum kepolisian. Entah betul dia oknum dari salah satu institusi penegak hukum yang ada di Indonesia, saya belum bisa memastikannya. Saya harus melakukan cross. Yang jelas intervensi ya. Intervensi udah jelas. Baik dari pihak keluarga korban, dan pada saat tanggal 3 Desember saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya di sini. Agendanya itu saya tidak tahu, tiba-tiba kepala dusun di wilayah tempat tinggal korban itu sudah menunggu di Polsek dengan agenda perdamaian. Dan sebelumnya sudah terjadi kesepakatan perdamaian dalam bawah tekanan yang disepakati sama klien saya. Kenapa dia lakukan? Setelah saya tanya, karena dia dalam keadaan diintervensi. Ya kita pahamilah kaum papa hari ini kan seperti itu. Terakhir ditariklah perkara ini ke Polres Rokan Hulu, kan seperti itu. Dari Polsek ke Polres? Dari Polsek ke Polres, di backup oleh Polres Rokan Hulu. Seharusnya agenda kita hari ini gelar di Polres Rokan Hulu. Pertanggal berapa Bang pelimpahannya ke Polres Bang? Ditariknya, sorry. Tarik itu berdasarkan petunjuk untuk pemenuhan berkas di kejaksaan jam 2 pagi, jadi tidak bisa dihadirkan klien saya. Bentuk rasa kekecewaan dan emosi, terjadilah kata-kata yang tidak senonoh terhadap klien saya, dan saya rasa kawan-kawan penyidik ya terlalu dini lah hanya gara-gara seperti itu, karena memang tugas kita, tugas kawan-kawan penyidik memang untuk mencari, menggali alat-alat bukti yang ada dari segala macam cara selama tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang ada gitu. Itu sih Bang, kan gitu. Dan sekaligus di sini saya saya tekankan di sini murni cerita kepentingan keadilan untuk jadi pembelajaran kepada masyarakat pada umumnya Bang. Dan saya mengapresiasi kepada kawan-kawan, baik itu kawan-kawan dari LSM yang udah memberikan dukungan moral kepada kami, semangat kepada kami untuk tetap mengawasi dan mengawal perjuangan ini. Bang Andri, ya. Dengar kabar selain menuntut keadilan terhadap korban, Abang sebagai kuasa hukum juga melaporkan beberapa pihak di Polsek Tambusai Utara untuk diproses ya? Iya, rencana bisa saya digambarkan, dalam waktu dekat saya akan proses ini ke Paminal Mabes Polri,
menyangkut proses penyidikan dan penyelidikan yang terjadi, terutama dalam hal teknis apa sebab dan apa kepentingan dan apa dasarnya sampai mesti surat tanda laporan polisi itu baru kami terima tanggal 3 Desember. 3 bulan setelah laporan. 3 bulan kita bisa hitung tanggal 2 Oktober kita terima tanggal 3 Desember. Ada apa ini? Apakah kelalaian yang begitu lama, kesilapan yang begitu lama, Atau pembiaran. atau pembiaran? Dan wajar kalau stigma masyarakat ada pembiaran. Karena ini hal yang rancu. Cuman hari ini biarlah proses hukum yang membuktikan dan kode etik Paminal nanti yang membuktikan. Di sini apakah memang susah dicari atau gimana? Pelaku itu pada tanggal 2 Oktober itu ditangkap, tetapi diamankan sama pihak kepolisian. Yang menjadi lucunya, tetapi surat tanda bukti laporan itu tidak ada. Ini kan sudah kayak ada celah hukum yang besar gitu. Bagaimana mungkin kita melakukan penyidikan tanpa didasari salah satunya ada korban, ada laporan kepolisian gitu. Ada apa gitu? Ya yang bisa menjawab kawan-kawan penyidik. Karena sudah pernah saya tanyakan, yang ada cuman bahasa klise dan lempar bola. Bukan itu jawaban yang kita minta sebagai penegak hukum, bukan itu. Itu. Makasih Bang. Siap. Ada pemeriksaan lanjutan di Polda, ini bagaimana? Intinya Polres Rokan Hulu dan pihak Polda Riau akan menegakkan profesionalitas Polri dan menjamin hak-hak korban berdasarkan hukum yang ada untuk ditegakkan tanpa mengenyampingkan peraturan yang ada. Jadi ya saya juga sebagai praktisi hukum sekaligus kuasa hukum ya kami juga berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan hari ini, nggak lebih gitu. Karena di dalam perkara ini kita hanya cerita keadilan hati nurani. Belajarlah kita memanusiakan manusia biar kita dimanusiakan gitu. Itu sih. Terkait intervensi yang dilakukan oleh pihak penyidik pada saat pemeriksaan, Bang, bisa diceritakan sedikit, Bang? Kabarnya sempat ada dimaki-maki gitu ya? Menurut klien saya yang dia sampaikan langsung kepada saya, ya memang ada tekanan seperti itu dikarenakan pada saat itu klien saya disuruh menghadirkan satu orang saksi kunci inisial DD karena itu berdasarkan petunjuk untuk pemenuhan berkas di kejaksaan jam 2 pagi, jadi tidak bisa dihadirkan klien saya. Bentuk rasa kekecewaan dan emosi, terjadilah kata-kata yang tidak senonoh terhadap klien saya. Dan saya rasa kawan-kawan penyidik ya terlalu dini lah hanya gara-gara seperti itu. Karena memang tugas kita, tugas kawan-kawan penyidik memang untuk mencari, menggali alat-alat bukti yang ada dari segala macam cara selama tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang ada gitu. Itu sih Bang, kan kayak gitu. Dan sekaligus di sini saya saya tekankan di sini murni cerita kepentingan keadilan untuk jadi pembelajaran kepada masyarakat pada umumnya, Bang. Dan saya mengapresiasi kepada kawan-kawan, baik itu kawan-kawan dari LSM yang udah memberikan dukungan moral kepada kami, semangat kepada kami untuk tetap mengawasi dan mengawal perjuangan ini. Bang Andri, Ya, dengar kabar selain menuntut keadilan terhadap korban, Abang sebagai kuasa hukum juga melaporkan beberapa pihak di Polsek Tambusaya Utara untuk diproses ya? iya. Rencana Bisa saya digambarkan, Bang? dalam waktu dekat saya akan proses ini ke Paminal Mabes Polri menyangkut proses penyidikan dan penyelidikan yang terjadi, terutama dalam akhir ditariklah perkara ini ke Polres Rokan Hulu, kan seperti itu. Dari Polsek ke Polres? Dari Polsek ke Polres, di backup oleh Polres Rokan Hulu. Seharusnya agenda kita hari ini gelar di Polres Rokan Hulu. Pertanggal berapa Bang pelimpahannya ke Polres, Bang? Ditariknya, sorry. Bukan ditarik kalimatnya, di backup sama Polres Rokan Hulu. Jadi Pertanggal berapa itu? terhitung tadi malam. Terhitung tadi malam. Tanggal 5. 5. Tanggal 5 setelah itu dilakukanlah pemeriksaan lanjutan terhadap korban dan keluarganya, kan seperti itu. Karena
banyak di dalam BAP awalnya yang di Polsek Tambusai Utara tentang mengenai anaknya yang meninggal, tentang pelaku yang lain terhadap rentetan peristiwa ini tidak dimasukkan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan klien kami karena ada rentetan peristiwa yang panjang terhadap perkara ini. Sejauh itu intervensi dari pihak Polsek ya? Ya itulah yang saya minta semua pihak dalam hal ini penyidik tanpa maksud untuk menyudutkan pihak kepolisian Polsek Tambusai Utara. Saya mohonkan kepada Bapak Kapolres dalam hal ini Bapak Kapolda Riau untuk melakukan evaluasi terhadap keadaan seperti ini. Saya harap ini adalah akhir cerita pencari keadilan kaum papa dan tidak mesti seperti inilah keadaannya, kan seperti itu. Saya juga yakin kepolisian di bawah pimpinan Pak Listio pasti lebih profesional. Nah, cuman kenapa ini bisa terjadi? 3 bulan baru terima surat tanda bukti laporan, SP2HP. Ada apa sebenarnya dengan ini? Kan kayak gitu. Wajar kalau saya hari ini mempunyai pandangan yang berstigma ya cukup kecewa. Kalau sekarang pun masyarakat mempunyai pandangan seperti itu, ya heran karena mungkin masyarakat awam juga tahu hari ini bahwa surat tanda bukti laporan itu adalah awal cerita sebuah tindakan pidana, nggak bisa kita kesampingkan. Jadi bagaimana bentuk intervensi yang dihadapi korban itu disampaikanlah, bisa ditambahkan nanti sama rekan saya Pak Utagalung dan langsung ke korban. Bang, besok kan ini udah ada pemeriksaan lanjutan di Polda, ini bagaimana? Intinya Polres Rokan Hulu dan pihak Polda Riau akan menegakkan profesionalitas Polri dan menjamin hak-hak korban. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.